Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, ini pertemuan pertama kita untuk sistem kombinasi fisika dasar 1. Materi yang pertama ini adalah tentang vektor. Adapun daftar slide ini, di dalam pembelajaran vektor kita akan memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dan skalar, kemudian perkalian dua buah vektor. Vektor kita gambarkan dalam bentuk tanda panah, di mana ujung vektor berupa panah. Panjang anak panah menunjukkan besarnya vektor, kemudian arah anak panah menunjukkan arah vektor. Nah, notasi vektor. Vektor sebagai bilangan pasangan dapat dituliskan sebagai U, buka kurung A, B, di mana A adalah komponen mendatar dan B adalah komponen vertikal. Jika kita samakan dengan, bukan jika kita samakan, maksud saya diibaratkan komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nanti akan ada komponen sumbu Z, yaitu bentuk ruang. Vektor sebagai kombinasi vektor satuan I dan J. Vektor U sama dengan AI tambah BJ. I ini menunjukkan vektor sejajar dengan sumbu X, J menunjukkan vektor sejajar dengan sumbu Y. Panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Ini rumus untuk mencari panjang vektor. Kemudian komponen vektor, perhatikan gambar. Sumbu Y, sumbu X, ini adalah vektor A. Vektor A dengan komponen vektor AX dan AY saling tegak lurus. Komponen skalarnya AX cos theta, AY A sin theta. Ini ya sudutnya. Kesamaan dua buah vektor. Dua buah vektor dinyatakan sama apabila keduanya memiliki panjang dan arah yang sama. Misalkan U, A, B, dan V, C, D. Apabila vektor U sama dengan vektor V, maka kita tinggal menuliskan vektor U sama dengan vektor V. Arah U sama dengan arah V. A sama dengan C dan B sama dengan D. Yang ini ya, A sama dengan C, B sama dengan D. Kesamaan dua buah vektor. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Contohnya ini A memiliki dua satuan arah kanan, B dua satuan arah juga ke kanan. Maka kita dapat menuliskan A sama dengan B. Dua vektor dikatakan tidak sama jika satu besar sama tapi arah beda. Ini ya, vektor A dan B tidak sama arahnya tapi nilainya sama. Maka kita mengatakan A tidak sama dengan B. Sama juga dengan nomor 2, nilainya tidak sama tapi arahnya sama. A tidak sama dengan B. Yang nomor 3 juga demikian, besar dan arahnya berbeda. Ini nilainya 2 arah ke kanan, ini nilainya 3 arahnya kanan serong atas. Berikutnya kita lihat penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua buah cara, yaitu menurut aturan segitiga dan jajaran genjang. Ini vektor U, kemudian ini adalah vektor V. Dengan menghubungkan ujung U dengan pangkal V, maka kemudian kita tarik ujung pangkal U dan ujung V. Ini adalah hasil dari U tambah V. Ini metode segitiga. Kalau yang ini adalah metode jajaran genjang, di mana vektor U pangkalnya dengan vektor V kita hubungkan. Maksudnya kita satukan, kemudian tarik garis dari pangkal antara sudut V dengan antara vektor V dengan vektor U tersebut dan proyeksikan dia dalam bentuk jajaran genjang. Maka jika diketahui U adalah A dan B, kemudian AB maksudnya, dan V adalah CD, berarti U tambah V sama dengan A B tambah CD. A tambah C, jumlahkan yang sejajar, B tambah D. Maka panjang U tambah V sama dengan U tambah V akar dari A tambah C yang dikuadratkan ditambah dengan B tambah D yang dikuadratkan.
Berikutnya kita lihat pengurangan. Kalau pengurangan, selisih dua buah vektor U dan V ditulis dengan U kurang V, didefinisikan sebagai U tambah min V. Untuk pengurangan ini sebenarnya arah saja yang berubah. Jadi misalkan ini adalah U, vektor U arahnya ke kanan serong atas. Kalau dia dikurang berarti kita tinggal membalikkan arahnya atau tanda panahnya. Sementara U konstan karena di sini kan U kurang V. Jika diketahui U, vektor U, A, B dan vektor V sama dengan CD, maka U kurang V sama dengan U tambah min V. Tinggal tambahkan saja tanda minusnya pada komponen vektor V. A kurang C, B kurang D, hasilnya ini adalah panjang untuk pengurangan U kurang V. Next, berikutnya ini adalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk gambar atau grafik, tetapi artinya sama. Ini ya, kalau kurang berarti tinggal lawankan arahnya saja. Ini V-nya positif ke atas, kalau minus berarti lawankan arahnya semula. Kemudian sifat operasi vektor, apabila terdapat dua buah vektor yaitu vektor A dan B, maka berlaku sifat penjumlahan dan pengurangan vektor, bersifat komutatif, asosiatif, dan kalau 0 tambah A sama dengan A berarti 0 merupakan vektor 0. Ini penjumlahan, sifat penjumlahan biasa. Berikutnya perkalian vektor. Nah, ini yang menarik. Perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama adalah perkalian skalar dengan vektor. Kemudian yang kedua perkalian vektor dengan vektor. Jadi di perkalian vektor dengan vektor ini nanti ada terbagi dua juga, yaitu perkalian titik atau dot product kita sebut, dan perkalian silang yaitu cross product. Nah, di sini kita lihat perkalian skalar dengan vektor. Jadi kalau perkalian skalar dengan vektor akan selalu menghasilkan vektor. Jadi perkalian skalar dengan vektor menghasilkan sebuah vektor. Misal V sama dengan K kali U, di mana K adalah skalar, kemudian U vektor. Vektor V merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor U. Jika K positif, berarti K kan besar dari 0. Arah V searah dengan arah U. Jika K negatif, dengan K kecil dari 0, arah V berlawanan dengan U. Contohnya ini, misalnya K-nya bernilai 3, skalar, kemudian arah vektornya ke kanan, maka V sama dengan 3 kali U ke kanan. Namun jika K sama dengan min 3, kemudian U-nya kanan, V sama dengan min 3U, maka kita lawankan arah semula. Tandanya vektor. Perkalian vektor dengan skalar, ini contohnya. Ya, jika U, A, B, dan K anggota bilangan real, maka K kali U sama dengan K A kali B, berarti K A, K B. Sama hal dengan ini kita masukkan ke dalam angka, 3U hasilnya sama dengan 3 kali, berapa nilai U itu? 3 kali 2, 6, 3 kali min 3, min 9. Berikutnya, nah ini adalah latihan soal 2 untuk perkalian vektor dengan skalar. Ini tugas saudara. Berikutnya kita lihat sifat operasi vektor. Diketahui K dan P merupakan bilangan skalar. Jadi jika K sama dengan 0, maka K kali U sama dengan 0. Karena 0 dikalikan dengan apa saja hasilnya adalah 0. Ya, ini diuraikan. Bersifat distributif dan bersifat juga distributif. Sekarang kita lihat untuk dot product. Nah, ini adalah perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor ada dua, yaitu dot product dan cross product. Kalau untuk yang dot product, perkalian dot atau titik disebut juga dengan perkalian skalar. Skalar product. Hal itu karena perkalian tersebut menghasilkan skalar meskipun keduanya merupakan perkalian vektor. Nah, pada perkalian dot product ini hasilnya bernilai 1 jika, maksud saya bernilai 1 I kali I, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti akan saya uraikan. Perkalian skalar dari dua vektor A dan B dinyatakan dengan A dot B. Karena notasi ini maka perkalian tersebut dinamakan dengan perkalian dot product. Contohnya ini vektor A, ini vektor B, B cos theta.
kesimpulan untuk dot product ini nanti akan saya jelaskan dengan contoh ya. Perkalian dot product A dot B, A B cos theta. Nah, dalam bentuk komponen vektor, bila A, A1, A2, A3, ini A1 ibaratkan X, Y, Z, maka vektornya adalah I, J, K. Dan B misalkan B1, B2, B3, berarti ini yang sejajar dengan sumbu X, Y, Z, atau vektor I, vektor J, dan vektor K. Maka kalau A dan A dot B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3, ini adalah hasil ya. Sebetulnya kalau diuraikan ini kita kalikan masing-masing. Misalnya A1 kali B1, A1 kali B2, A1 kali B3. Nah, karena di dalam aturan vektor perkalian vektor dot product, perkalian antara vektor yang sejenis baru bernilai, sementara yang tidak sejenis dia tidak bernilai. Contohnya seperti A1 kali B2 itu 0. Ini kan X dengan Y. X, Y 0, X, Z 0 juga. Yang bernilai itu hanyalah A1 kali B1 hasilnya maksud saya itu nilai hasilnya 1 tergantung dengan nilai masing-masingnya nanti. A2 kali B2, A3 kali B3, ini yang bernilai. Sementara kalau A2 kali B3 hasilnya 0, A2 kali B1 hasilnya juga 0. Ini contoh, nilai vektor A itu adalah urutan sumbunya atau komponennya adalah 1, 2, 3, sementara vektor B 4, 5, 6. Maka A dot B sama dengan 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 0. 1 kali 6, 0. Maka tidak ditulis di sini. 2 kali 4, 0. 2 kali 5 ada. 2 kali 6, 0. Juga tidak dituliskan di sini. 3 kali 4, 0. 3 kali 5, 0. 3 kali 6 bernilai karena dia sejenis, yaitu sama-sama sumbu Z. 3 kali 6 sama dengan 18. Oke, ini penjumlahannya. Ini untuk dot product. Berikutnya kita lihat masih dot product tapi masukkan nilai sudut. A dot B sama dengan A kali B cos theta. Jadi kalau sudutnya 30 derajat berarti 5 kali 4 20, cos 30 itu setengah akar 3, maka hasilnya adalah 10 akar 3. Kemudian kita lihat yang cross product. Nah, untuk yang cross product, kebalikan dari konsep dot product. Jadi kalau cross product itu atau perkalian silang disebut juga sebagai perkalian vektor atau vektor product karena perkalian ini akan menghasilkan vektor lain. Perhatikan perkalian vektor antara A dan B dinyatakan dengan A cross B. Nah, ini kan dituliskan nih I, J, K, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Kebalikan dari dot product, kalau cross product A1, B1 bernilai 0. Makanya di sini hasilnya tidak ada yang sama. A2, B2 juga bernilai 0, A3 dan B3 juga bernilai 0. Akan bernilai kalau seandainya A1 kali B2, A1 kali B3, kemudian A2 kali B1, A2 kali B3. Sebaliknya A3 kali B1, A3 kali B2. Hasilnya juga berbeda. Seperti yang diutarakan tadi, dia menghasilkan perkalian ini menghasilkan vektor lain. Jadi I kali J menghasilkan K. Nah, makanya di sini adalah kelompok I, ini kelompok J, ini adalah kelompok K. A2 kali B3, berarti kan J kali K. I hasilnya. A3 kali B1, A3 kali B1, ini kan K kali I. Hasilnya adalah J. K, A1 B2, A1 B2, kan I kali J, hasilnya K. Demikian seterusnya. Nah, kalau dia searah jarum jam, berarti dia bernilai positif. Kalau berlawanan, maka dia bernilai negatif. Maksudnya apa? Ini kan sudah dituliskan nih, I, J, K. Jika I kali J hasilnya K positif, J kali K hasilnya I juga positif. Sebaliknya, kalau dibalik, misalnya K kali J, kan hasilnya I tuh, tapi I-nya negatif. Dan sebaliknya juga J kali I hasilnya K nilainya negatif atau min K.
Sini kita lihat sama-sama, ini adalah untuk cross product. Contohnya nilainya sudah diberikan, 12i tambah 12j tambah 5k kurang 8k kurang 15i kurang 6j sama dengan ini, diuraikan. Hasilnya ini, vektornya tidak perlu lagi kita tuliskan di hasil. Ini misalkan 12i ini kan ini nggak ada ya, berarti yang ada itu hanyalah ini. J kali 6 atau J kali K, 2 kali 6 12i, hasilnya kan I positif. Kemudian 3 kali 4 12 juga, K kali I kan J positif, tambah 5K. Nah, I kali J kan K hasilnya, I kali J K 5 positif juga, dikurang dengan 8K, 2 J kali I kan K minus min K, min 8K. 15I ini J kali K min I. Enggak, K kali J maksud saya. 15I nilainya negatif, sama juga dengan ini, min 6 min 6J, yaitu K kali I min 6, min 6 kali 1 min 6J. Jumlahkan yang sejenis variabelnya, maka hasilnya ini, min 3i tambah 6j kurang 3k. Ini kan 12i, ini min 15i, berarti min 3i. 12j kurang 6j 6j, 5k kurang 8k min 3k, hasilnya ini. Baik, ini adalah soal 351231 untuk vektor A, vektor B. Ini yang ditanya adalah A dot B, B dot A, A cross B, B cross A. Ini tugas untuk saudara. Demikian, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya tunggu jawabannya paling lambat tanggal besok jam 13.00. Terima kasih. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.